Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Perkenalkan, saya Dinjaka selaku moderator kajian siang ini. Yang kami hormati guru besar kita, Ustadz Nur Hasan Abdullah LC, direksi, karyawan, serta jamaah pengajian mingguan Enera Group. Semoga harinya kita di sini menjadikan amal baik kita bertambahnya ilmu kita juga. Sebelum kita beranjak ke acara inti, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti, tausiah, dan ceramah yang dibawakan oleh guru besar kita, Ustadz Nur Hasan Abdullah LC, dengan tema Membangun Kekuatan Umat Lewat Puasa. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati segenap direksi Generator and Travel, segenap karyawan, saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari yang penuh keberkahan ini, di mana kita telah memasuki hari yang ke-19, sehingga artinya kita sudah memasuki di penghujung paruh yang kedua, yaitu paruh setelah melewati fase rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melewati dan berada saat ini di fase maghfirah, dan sebentar lagi 2 hari lagi kita akan memasuki fase anqum minan nar. Dan tentunya ini menjadi salah satu kebahagiaan pribadi dari kita sekalian, di mana Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita di dalam menjalankan puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 1440. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan siang hari ini membangun kekuatan umat lewat puasa. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, as-shaumu junnah, bahwasanya puasa itu adalah merupakan benteng. Ini bisa kita pahami bahwasanya dengan kita berpuasa maka kita akan menjadi insan-insan yang kuat, manusia-manusia yang hebat. Kenapa? Karena kehebatan seorang mukmin itu tergantung bagaimana dia bisa membawa hawa nafsunya kepada yang baik. Bagaimana dia bisa mengontrol jiwanya, mengontrol nafsunya, sehingga dia tidak dikuasai oleh nafsunya. Faman ala hawahu aqlu faqad najah. Siapa orang yang dapat menguasai jiwa, menguasai nafsunya, maka sesungguhnya dialah termasuk orang-orang yang selamat. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Maka kita dapat pahami bahwasanya kalimat tasihhu di sini, kalian akan menjadi sehat, bukan hanya sehat secara jasmani. Walaupun memang sudah terbukti ketika orang melaksanakan ibadah puasa,
maka dia akan diberikan kesehatan jasmani yang luar biasa oleh Allah. Bahkan segala penyakit akan bisa diobati dengan cara berpuasa. Bahkan menurut ilmu kedokteran maupun medis, bahwasanya orang yang ingin melaksanakan operasi besar pun dianjurkan berpuasa. Karena memang pada saat orang berpuasa, maka semua metabolisme tubuhnya, termasuk peredaran darahnya menjadi normal. Bahkan bukan hanya kaum muslimin, banyak orang-orang di luar Islam yang ingin membuktikan betapa kehebatan orang yang sedang dalam keadaan puasa. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih nampak sekarang kemukjizatan ajaran Islam, termasuk di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Apa hubungannya ketika kita berpuasa, kita mempunyai ketahanan umat, ketahanan fisik, ketahanan diri? Ternyata memang pada hakikatnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian juga pernah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah SAW, semua para nabi mempunyai perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Hanya teknisnya yang berbeda, mekanismenya yang berbeda. Tapi pada intinya adalah substansinya semua para nabi, semua para Rasulullah diperintahkan oleh Allah berpuasa. Seperti Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah berpuasa 24 jam. Zaman Nabi Daud alaihissalam ketika berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sehari, berpuasa sehari. Bahkan ketika sebelum turunnya ayat uhilla lakum lailatas shiyam rafadhan, dulu ketika belum turunnya ayat tentang puasa ini, banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berpuasa, mereka menganggap puasa itu 24 jam. Artinya ketika mereka sudah tertidur, maka mereka tidak boleh. Betapa beratnya saat itu. Baru kemudian setelah banyak ayat-ayat tentang bagaimana tata cara kita melaksanakan puasa, barulah diketahui bahwasanya ternyata puasa yang dilaksanakan oleh umat Rasulullah SAW tidak sebagaimana yang dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Dan puasa ini pun sudah bisa menandingi ataupun bisa mengimbangi ibadah puasa-puasa umat-umat terdahulu. Sebagaimana kita ketahui, umat-umat terdahulu adalah umat-umat yang fisiknya kuat, umurnya panjang, badannya besar-besar. Makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan mereka untuk berpuasa lebih lama. Sedangkan umat Rasulullah adalah umat-umat yang kecil-kecil, kemudian umurnya juga pendek-pendek. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah menginginkan pahala puasa ataupun ibadah umat-umat terdahulu. Maka kata Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat yang diberikan pahala sebagaimana yang telah diberikan kepada umat-umat, maka diberikanlah kepada umat Rasulullah ini satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini berada di bulan puasa. Seperti yang kita ketahui para jemaah sekalian, bahwasanya puasa ini adalah merupakan kewajiban umat terdahulu, karena memang inilah sebagai kontrol. Jadi kalau saja dalam setahun tidak ada bulan puasa, apa jadi? Banyak orang yang kolaps, ya. Banyak orang yang mengalami umat muslim khususnya banyak mengalami. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahun ini masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan bulan suci Ramadan. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 182, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban berpuasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Yang destinasi akhirnya adalah ketika orang melaksanakan ibadah puasa dan meraih ketakwaan, meraih nilai yang tertinggi di hadapan Allah. Dan itulah kunci kebahagiaan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Makanya kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa merasakan di tahun ini melaksanakan ibadah puasa. Untuk
korelasi yang kita bangun bahwasanya ketika kita sedang dalam keadaan puasa kita menjadi orang-orang yang kuat. Pada kenyataannya kita merasakan bahwa ketika kita berpuasa maka fisik kita menjadi lemah. Di mana sebetulnya korelasi antara kekuatan fisik dengan kekuatan rohani dan kekuatan. Ini perlu diketahui para jamaah sekalian. Memang bagi orang-orang yang belum terbiasa, maka puasa itu menjadi suatu hal yang memberatkan. Bagi orang-orang yang belum terbiasa meriyadhahkan dirinya dengan berpuasa, maka puasa itu adalah suatu hal yang menjadi beban. Ya, bahkan ketika masuk bulan puasa, mereka merasa puasa ini adalah sebuah hal yang memberatkan bagi mereka. Bisa kita lihat dan kita bisa perhatikan ketika masuk bulan puasa, banyak masjid-masjid yang diisi oleh orang sedang tidur. Kenapa? Alasannya sih katanya kalau puasa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dia memang. Tapi yang ingin sampaikan di sini bahwasanya ketika orang sedang berpuasa, maka memang fisiknya saat itu dilemahkan, tapi rohaninya yang kuat. Pada saat orang rohaninya kuat, maka dengan sendirinya nanti fisiknya akan menjadi kuat. Kalau bahasa yang sering kita dengar sekarang adalah orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, dia akan meningkat imunnya maupun keimanannya. Keimanan jelas bahwasanya orang sedang berpuasa dia tidak akan mungkin berani berbuka dalam kesendirian. Walaupun dalam kesendirian orang tidak ada yang ingat, dia tidak akan berani. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwa orang sedang berpuasa, dia sedang berada dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa ini menjadi rahasia bagi seorang hamba kepada Allah. Dan puasa ini juga yang akan menjadi standarisasi, ya. Menjadi parameter bahwasanya menjadi ukuran seseorang itu baik atau tidak. Kenapa? Karena manusia itu melakukan perbuatan maksiat didorong oleh dua hal. Yang pertama adalah karena dorongan nafsu, yang kedua adalah karena godaan syaitan. Sering kita dengar bahwasanya ketika orang melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sering yang kadang-kadang mereka mengatakan karena saya diganggu oleh syaitan, ataupun karena saya tergoda oleh syaitan. Padahal tidak semua perbuatan maksiat itu, tidak semua perbuatan jelek itu disebabkan karena godaan syaitan. Tapi lebih banyak kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Apa yang membedakan bahwasanya seorang itu diganggu karena melakukan perbuatan maksiat karena godaan syaitan dan karena godaan nafsu? Yang menjadi indikasi adalah saat orang melakukan perbuatan dosa yang berulang-ulang, jatuh pada dosa yang sama, berulang-ulang, maka itu sudah dapat dipastikan dosa itu disebabkan karena pengaruh nafsu yang ada dalam. Sedangkan apabila dia melakukan dosa dengan bentuk yang bervariasi, sekarang melakukan dosa ini, besok ini, maka itu sudah pasti diindikasikan adalah godaan syaitan. Contohnya adalah kalau ada seorang yang suka bergosip di setiap harinya, ya, maka itu sudah pasti adalah bukan godaan syaitan, tapi godaan nafsu. Maka dengan berpuasa ini, kita bisa mengontrol baik godaan syaitan maupun godaan nafsu. Apalagi seperti yang diriwayatkan Rasulullah SAW, misalnya, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka buridati syaitan, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu. Artinya sebetulnya logikanya kalau syaitan tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lagi bisa menggoda manusia. Nah, terus bagaimana? Pada kenyataannya, dalam realitanya kita masih banyak melihat orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwasanya itu adalah karena pengaruh atau was-wasan dari nafsu. Maka di bulan Ramadan itu kita bisa melihat kualitas seseorang. Apakah orang itu baik atau tidak, sangat nampak di bulan Ramadan. Apakah manusia itu adalah manusia yang dikategorikan sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang bertakwa atau tidak, bisa nampak di bulan Ramadan. Orang yang bakhil dan yang tidak bakhil nampak di bulan Ramadan. Orang yang egois dan yang tidak nampak di bulan Ramadan. Termasuk orang yang pemarah atau tidak nampak di bulan Ramadan. Karena memang bulan suci Ramadan ini adalah merupakan sebagaimana namanya bulan suci, semua jadi dinampakkan oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kita berada di tanah suci, maka semua dinampakkan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga di bulan suci Ramadan ini, semua akan nampak kualitas keimanan seseorang, kualitas jiwa seseorang, nilai dari pribadi seseorang kita akan nampak.
Kalau ada orang muslim tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, itu nilai. Kalau ada orang di bulan suci Ramadan ini masih korupsi, maka itulah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, dengan berpuasa ini maka manusia akan bisa menjadi manusia yang baik. Seperti kalau kita lihat dalam perjalanan para sufi, orang-orang para sholihin, termasuk para nabi dan para mursalin, para rasul, sebelum mereka diangkat menjadi nabi, sebelum mereka diangkat jadi seorang rasul, mereka dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika berada di Gua Hira. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang dilakukan ketika beliau dapatkan wahyu di Bukit Tursina, ataupun yang dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam ketika berpuasa di bukit atau Jabal Tajrubah dengan top temperature yang ada di kota Aden. Semua para nabi puasakan. Begitu juga perjalanan para salihin, ya, para sufi, para orang-orang saleh, para salafun saleh. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jalur berpuasa. Maka dengan demikian orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga meraih kekuatan, meraih kehebatan, maka mulailah dengan berpuasa. Karena pada saat orang berpuasa, maka dia akan kuat rohani. Maka siapa yang sulit bangun malam, cobalah mulai berpuasa sunnah. Siapa yang berat untuk beramal, kebajikan, berbagi, maka mulailah dengan banyak puasa. Karena dengan berpuasa semua akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit hati akan Allah Subhanahu wa taala bersihkan, sebagaimana juga Allah bersihkan penyakit-penyakit fisik atau jasmani. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, tatamannau as-sanata kullaha Ramadan." Kalau saja umatku mengetahui betapa dahsyatnya puasa di bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan, tatamannau, maka pasti mereka akan menginginkan, mereka akan bercita-cita semua hari-hari di setahun itu menjadi seperti di bulan Ramadan. Artinya apa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Bagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali juga di bulan suci Ramadan. Artinya nilai-nilai Al-Quran itu akan sangat mudah kita praktekkan pada saat kita dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Maka bulan Ramadan menjadi sayyidul asyhur, menjadi pimpinannya bulan-bulan dalam setahun itu. Karena memang itu, di dalamnya ada Al-Quran. Betapa indahnya kalau setiap orang bisa mempraktekkan puasa setiap hari. Saya banyak mendapati para aulia, para sholihin, ketika kami silaturahim mereka, karena rasanya adalah mereka mencintai puasa. Hampir setiap hari mereka diisi dengan berpuasa, kecuali di hari-hari yang memang dimakruhkan atau tidak. Makanya kita berharap para jemaah sekalian, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini menjadi asbab Allah turunkan keberkahan kepada kita sekalian dan diberikan kita keistiqomahan untuk bisa terus melaksanakan puasa ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan lainnya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala catat kita menjadi, ya, jadi bukan hanya puasa yang wajib saja, tapi puasa yang sunnah pun bisa kita lanjutkan nanti setelah memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal ada puasa 6 hari itu. Setelah itu juga ada puasa Senin, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Yaum Asyura, ada puasa, dan masih banyak. Yang semua itu tentunya adalah merupakan sebuah anjuran yang sangat diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat juga membiasakan diri untuk banyak berpuasa, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan setiap hari berpuasa. Maka orang-orang yang berpuasa akan menjadikan dirinya kuat, ya. Walaupun memang di awal-awal perjalanannya itu fisiknya menjadi lemah, tapi lama-lama ketika sudah rohani menjadi kuat, maka fisiknya. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah bahwa dalam sirah nabawiyah, bahwa peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu perang Badar dilakukan di bulan puasa. Logikanya kan harusnya peperangan itu dilakukan di bulan-bulan selain puasa, tapi nyatanya peperangan itu justru terjadi di bulan puasa, dan Rasulullah SAW bersama para sahabat mengalami kemenangan yang dahsyat di bulan. Harapan kita mudah-mudahan ya, di bulan puasa Ramadan tahun ini jadi momen kita untuk bisa memperbaiki. Ya. Karena salah satu yang menjadikan kita lemah adalah
pada saat kita mengikuti hawa nafsu. Dan puasa ini adalah merupakan junnah. Ya, puasa adalah merupakan benteng kita untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan dalam kesempatan siang hari ini kita dapat bisa melaksanakan puasa dengan baik dan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan kita bisa melanjutkannya di bulan-bulan berikutnya hingga akhirnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kasih. Dan saya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dalam dialog kita pada kesempatan siang. Kepada Mas Jendeka kami silakan kembali. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada pertanyaan dari para jemaah. Silakan. Baik, ada satu pertanyaan dari Pak Bambang. Mengapa puasa bulan Ramadan itu harus 1 bulan? Karena memang yang pertama, yang kedua, sejak kapan puasa bulan Ramadan diwajibkan? Baik, ada 2 pertanyaan dari para jemaah. Kita jawab dulu. Yang pertama, kenapa berpuasa itu adalah bulan Ramadan itu diwajibkan 1 bulan penuh? Sebetulnya 1 bulan penuhnya adalah merupakan satu gambaran ya, kalau seandainya kita melaksanakan selama 1 bulan penuh ditambah dengan 6 bulan, berarti kan likulli hasan bi asyri amthal. Kalau hitung-hitungannya kan biasanya kita melakukan kebaikan satu itu diganjar dengan 10 kebaikan. Maka kalau 1 hari dikali 10 berarti berapa? 30 hari dikali 10 berarti 300 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, yaitu pula yang disunahkan Rasulullah. Maka 6 dikali 10 berarti 360. Maka 1 tahun itu jumlahnya untuk tahun Komariah kan 360 hari. Dengan harapan kalau kita bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal, maka sudah mewakili hari-hari kita dalam setahun. Sekaligus ini adalah merupakan latihan. Ya minimal kalau kita tidak pernah berpuasa sunnah selama setahun, minimal sudah diwakili dari hari-hari kita dalam setahun, sudah diwakili dengan bulan puasa selama 1 bulan Ramadan, itu 30 hari tambah dengan 6 hari bulan Syawal. Tentunya harapan yang hikmah yang kedua adalah kalau kita sudah membiasakan puasa wajib dan kita bisa menikmati puasa itu suatu hal yang memberatkan, apalagi kita sudah bisa membiasakan puasa sunnahnya gitu, pada 6 hari di bulan Syawal, insya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya orang ketika melaksanakan puasa akan ringan baginya melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain, akan mudah baginya melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Makanya puasa itu pun akan menjadi motor bagi seorang hamba ketika dia ingin mencapai derajat ketakwaan. Ketakwaan itu kan tidak hanya sebatas sholat atau tidak, tapi banyaknya ketakwaan itu harus diraih dengan melakukan semaksimal mungkin. Kita melakukan kebaikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Makanya dengan puasa ini akan sangat memudahkan kita untuk akan sangat memudahkan kita bisa bangun malam, memudahkan kita untuk sering membaca Al-Quran, memudahkan kita untuk berzikir, memudahkan kita untuk berbagi, berinfak, bersedekah. Kita bisa rasakan di bulan suci Ramadan itu mudah sekali bagi kita untuk membaca Al-Quran, akrab-akrab berinteraksi dengan Al-Quran.
Di bulan Ramadan pula kita mudah sekali untuk bersilaturahim dengan berbagi antar sesama. Di bulan Ramadan pula mudah sekali untuk kita menghidupkan malam-malam. Kenapa bisa begitu? Apakah karena bulan puasa? Apakah karena bulan Ramadan? Ya, tentunya itu tidak lepas dari karena kita melaksanakan puasa. Memang bulan Ramadan itu salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu hikmahnya adalah pada saat orang berpuasa di siang hari, maka di malam harinya dia akan sangat mudah untuk bangun. Seperti yang kita ketahui, maksudnya salah satu manfaat dari bangun malam adalah Allah akan mudahkan baginya untuk meraih apa yang diinginkan. Termasuk orang yang sering bangun malam, dia akan disehatkan lahir dan batin. Maka kalau dia puasa di siang hari, malam dia bangun, apalagi ditambah dengan banyak berzikir, banyak berbagi, maka inilah yang menjadi suatu kekuatan, suatu power yang luar biasa bagi kita. Bisa dibayangkan kalau seandainya setiap hari umat Islam bisa melakukan seperti ini sepanjang tahun manusia umat Islam, sebagaimana yang dikatakan Rasul dan Nabi tadi, ta'lam ummati ma fi Ramadan tatamannau as-sanatatul hal. Itu dahsyatnya. Terus sejak kapan puasa ini diwajibkan pada umat Rasulullah SAW? Kalau saya tidak lupa, tidak salah, pada tahun kedua Hijriah. Ya. Dengan diturunkannya ayat tadi itu dalam ayat Al-Baqarah ayat 182, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi sebanyak itulah umat Rasulullah SAW melaksanakan puasa, dan tata caranya tentunya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis maupun dalam ayat-ayatnya. Saya kira itu Mas. Mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jamaah yang saya hormati, bila ada pertanyaan silakan langsung aktifkan mic-nya atau bisa bertanya di chatting. Insya Allah kami bantu bacakan. Ya, di sini ada pertanyaan Ustadz dari Bapak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon penjelasan mengenai dalil keadilan puasa bagi umat Islam yang tinggal di wilayah yang siangnya sangat panjang. Baik, terima kasih Ustaz. Gimana tadi ulang, agak terputus. Saya belum sempat baca tadi. Baik, untuk pertanyaannya, mohon penjelasannya mengenai dalil keadilan puasa bagi umat Islam yang tinggal di wilayah yang siangnya sangat panjang. Bagi umat Islam yang tinggal di wilayah-wilayah yang siangnya sangat panjang. Ya, baik. Iya. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, memang ada sebagian wilayah-wilayah di belahan bumi lainnya. Kalau kita di Indonesia tentunya adalah musimnya itu mu'tadil, musimnya itu tetap ya dari tahun ke tahun, karena hanya mengalami dua musim, itu musim panas dan musim hujan. Sementara di sebagian belahan bumi lainnya seperti di Eropa, di Amerika dan lainnya, itu mereka mengalami 4 musim. Ada musim panas, ada musim dingin, kemudian ada musim semi, dan ada musim gugur. Yang tentunya ketika musim panas biasanya panjang sekali harinya, bahkan ada yang sampai 20 jam. Sementara kalau di musim dingin cepat sekali, jadi pendek siang. Dan bagaimana kalau seandainya kita ingin berpuasa, apakah kita wajib berpuasa juga di hari-hari yang panjang? Yang ingin saya sampaikan pada jamaah sekalian, dahulu sejarahnya puasa itu disebut Ramadan karena memang artinya Ramadan, artinya membakar. Karena memang puasa dahulu dilaksanakan pada musim-musim yang panas. Itu di zaman dahulu ya, sebelum turunnya ayat. Jadi memang di sebagian kitab diterangkan bahwasanya disebut Ramadan karena memang berpuasa itu dulu dilaksanakan pada musim. Bahkan para sahabat sebagian biasanya ketika mereka melaksanakan puasa sunnah, mereka mencari musim-musim panas. Kenapa? Emang karena pada saat mereka sedang merasakan panasnya, teriknya, kemudian lapar dan hausnya,
Di saat itu mereka berada dalam kondisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya para jamaah sekalian, sebetulnya tidak ada alasan ketika harinya panjang atau panasnya terik orang tidak berpuasa. Kenapa? Allah yang memerintahkan, maka Allah yang menjamin. Ya, Allah yang memerintahkan kita berpuasa, maka Allah yang menjamin kekuatan kita. Ya, asalkan kita mau yakin dengan itu. Ya. Walaupun memang dalam sejarahnya dulu ketika panas yang sangat terik, akhirnya mereka mengganti di bulan lain dengan membayar fidyah. Tapi itu bukan yang utama sebetulnya. Yang lebih utama adalah ketika datang bulan Ramadan dalam kondisi bagaimana, tetap dia berpuasa. Kita bisa bayangkan karena banyak pemain-pemain bola saja dalam kondisi mereka berlatihan, kemudian mereka main bola, tetap mereka berpuasa. Bahkan kalau sekarang kan orang bisa ada AC, bisa beristirahat dan nyaman. Jadi seperti tidak ada alasan orang itu tidak berpuasa. Bahkan pahalanya tentunya akan lebih besar dibanding kalau kita berpuasa dengan banyak tidur. Jadi orang-orang yang tetap berpuasa dalam kondisi berat itu akan pahalanya lebih besar, walaupun sama-sama Ramadan. Jadi lagi-lagi tidak ada alasan bahwasanya dengan harinya terlalu panjang kemudian kita ganti, walaupun memang sah-sah saja. Sah-sah saja orang itu ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan safar, karena safar itu kan kita atur minal adzab, ya kemudian tidak berpuasa, itu gantinya di hari yang sah-sah saja. Ya. Tapi sebetulnya lebih utama dia harus tetap berpuasa. Dan tadi ada tanyaan baru masuk juga, bagaimana dengan orang-orang yang kuli? Kan kuli itu sangat berat. Tadi saya katakan tidak ada alasan ketika kita kuli kemudian kita tidak berpuasa. Nah, lagi kan tadi saya sampaikan bahwasanya syariat ini juga memberitakan untuk syariat itu berlaku untuk semua umat, berlaku untuk semua profesi, berlaku untuk semua orang yang berada di negara mana. Ketika kita yakin perintah itu adalah dari Allah, kita laksanakan, maka insya Allah Allah akan menjadi. Ya, makanya para jemaah sekalian tidak menjadi alasan ya, bahwasanya dengan hari yang panjang ataupun kerja yang sangat keras itu kita untuk membatalkan puasa. Walaupun memang illah safar saja ketika kita melaksanakan perjalanan sudah dibolehkan puasa. Ingat bahwasanya di dalam ayat itu ayam ma'dudah faman kana minkum maridan, siapa yang sakit atau ala safar atau dalam perjalanan fa'iddatun min ayyamin, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khair. Kalau kalian tetap berpuasa akan lebih baik. Artinya dalam keadaan sakit berpuasa, dalam keadaan dia perjalanan dia berpuasa. Itu antasumu khairul lakum, akan lebih baik. Kenapa? Kalau lebih baik. Ya tadi saya katakan bahwasanya orang dalam keadaan puasa, apalagi puasanya di bulan Ramadan, yang memerintahkan dalam Allah, pasti Allah akan menjamin. Pasti Allah akan menjamin segalanya. Ya. Kuat atau tidaknya tergantung keyakinan kita. Apalagi kalau dalam perjalanan sekarang orang berpuasa, mudah itu dengan pesawat, dengan kondisi kendaraan yang nyaman. Termasuk juga tadi ya peduli ya, dan alasan kerja berat, harus panas-panas, mereka harus bisa ya silakan. Sebetulnya itu bukan alasan. Tadi saya sudah katakan pemain bola saja banyak di antara pemain yang muslim mereka berpuasa. Sebetulnya tidak ada alasan orang karena terlalu kerja berat akhirnya mereka dibatalkan puasa. Lagi puasa ini hanya setahun sekali bulan Ramadan. Tambah sangat ruginya kalau kita tidak manfaatkan. Karena kalaupun kita ganti di hari-hari yang lain, itu nilainya beda. Ya. Oh iya, tapi ada hukum keutamaan. Ya. Bekerja berat boleh membayar. Ya, betul. Artinya bisa mereka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya memang bagi sebagian dengan berpuasa karena terlalu capek. Nah, mereka bisa membatalkan di hari itu dan ganti di hari raya, di hari yang lain, tapi dengan membayar fidyah. Tetap membayar fidyah. Ya. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Wa antasumu khairul lakum. Ketika kalian berpuasa di bulan Ramadan itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena puasa Ramadan
yang dilaksanakan di luar Ramadan akan berbeda. Karena bulan Ramadan ini semua amalan kita akan dilipat gandakan. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Sementara yang sunnahnya dihitung sebagai amalan wajib. Sementara kalau kita melaksanakan di bulan yang lain tentunya tidak seperti itu. Saya kira itu. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Baik, di sini sambil kita menunggu pertanyaan dari jamaah, izinkan saya ingin bertanya Ustadz Nur Hasan. Ya, jadi untuk pertanyaannya, bolehkah seseorang berpuasa jika mereka melakukan transfusi darah di rumah sakit? Atau dia lakukan tes swab? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Bagaimana hukumnya orang yang sedang berpuasa, kemudian dia harus melaksanakan transfusi darah? Karena transfusi darah itu biasanya diambil darah dia harus minum dulu. Kalau memang itu adalah satu hal yang sifatnya darurat, maka dalam kaidah usuliyah, siapa yang dalam keadaan darurat maka dia dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang, termasuk dalam kondisi sakit. Kan tadi saya sudah sampaikan, ya, dia masih dibolehkan berpuasa di hari yang lain, walaupun memang lagi-lagi ketika dia berpuasa akan lebih baik, termasuk orang yang tes swab. Nah, inilah sebetulnya satu hal yang apa ya namanya, saya kalau boleh saya katakan hebatnya Yahudi bagaimana rusak suasana umat Islam dengan apa namanya, dengan sebuah isu yang sebetulnya sederhana tapi dijadikan besar. Ya, so ini akhirnya kan dijadikan wajib dan memasukkan menurut sebagian ulama memasukkan anggota yang ada rongga hidung, telinga melebihi dari sampai lebih dari apa namanya, dari batas normal, maka itu akan dibatalkan. Maka dengan sendirinya ketika orang melakukan tes itu menjadi batal kalau berdapat sebagian orang. Ya, maka dibolehkan karena dalam kondisi darurat. Dengan satu catatan tentunya nanti harus dibayar pada hari-hari yang lain. Ya, asalkan itu apa namanya, kita ganti pada hari. Ada sebagian yang mewajibkan tentunya bukan hanya mengganti di hari yang lain, tapi juga dianjurkan untuk membayar fee-nya. Seperti tadi orang yang dalam kondisi capek, dia mengerjakan kerja berat, ya dia maka harus membayar fee-nya dan harus menggantinya dengan berpuasa di hari yang lain. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Di sini ada pertanyaan kembali. Bolehkah menggunakan inhaler untuk asma saat berpuasa? Bolehkah menggunakan inhaler untuk asma saat berpuasa? Inhaler itu seperti itu. Iya, benar. Ya, jadi biar supaya dalam kondisi apa namanya, orang-orang yang asma kan wajib. Maka dalam kondisi kan inhaler itu bukan dalam bentuk cair ya dalam bentuk gas. Maka tidak jadi masalah bagi mereka. Karena yang kedua juga kondisi yang mana adalah kondisi yang darurat. Lagi-lagi atau itu tidak jadi masalah. Seperti kalau kita mencium bau wangi kan juga tidak jadi masalah. Walaupun kita mau mencium bau wangi, walaupun itu memang bagi orang-orang yang tidak ada alasan jadi makruh. Seperti merasakan makanan ketika masak dalam keadaan puasa, dijilat kemudian dipehkan lagi, maka itu juga dibolehkan, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit, ya tidak menjadi masalah. Kira-kira begitu. Baik, Ustadz Nur Hasan, terima kasih untuk jawabannya. Bila ada pertanyaan, silakan langsung aktifkan mic-nya atau bisa bertanya melalui di chat. Insya Allah kami bantu bacakan. Silakan untuk jamaah, bila ada pertanyaan, kami akan tunggu. Untuk pertanyaan bisa sesuai dengan tema maupun di luar tema juga tidak masalah. Insya Allah nanti Ustadz
Nur Hasan Abdullah LC akan menjawab. Ya, jadi ada pertanyaan kembali, Ustadz. Bolehkah syariat puasa Nabi terdahulu dipakai umat Islam? Saya ulangi kembali. Bolehkah syariat puasa Nabi terdahulu dipakai umat Islam? Terima kasih. Silakan. Ya mungkin salah satunya adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, khairu siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, ini sebetulnya ungkapan Rasulullah SAW ini melengkapi bagaimana agar umatnya digiring melaksanakan puasa sebanyak-banyaknya dalam setahun. Karena ketika Rasulullah SAW khair siam Daud, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sementara di lain lagi Rasulullah juga menganjurkan puasa Senin Kamis. Rasulullah juga menganjurkan puasa di awal bulan, di akhir bulan, dan di pertengahan bulan. Jadi belum lagi puasa-puasa Senin yang lain. Nah, sebetulnya kalau kita pahami adalah hadis-hadis kita kumpulkan dari hadis-hadis itu, maka seperti isyaratnya Rasulullah ingin mengarahkan umatnya untuk memperbanyak puasa. Bahkan kalau bisa kita korelasikan dengan hadis yang awal tadi, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannaw asyadata kullaha Ramadan." Kalau saja umatku mengerti betapa dahsyatnya Ramadan, maka semua umat Rasulullah itu menginginkan bahwasanya setiap hari itu seperti bulan puasa. Maka ketika Rasulullah mengatakan tadi, khairul siyam siyamu Daud, sebaik-baik puasa dan puasa Nabi Daud, ini menjadi pelengkap bahwasanya betapa indahnya kalau Rasulullah umatnya itu melaksanakan puasa di setiap harinya, kecuali di hari-hari yang bukan atau yang diharam. Jadi intinya adalah dibolehkan gitu. Sebagaimana yang nasihat tentunya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang maksudnya barangkali yang dimaksud adalah puasanya Nabi Daud. Ya sih. Ada lagi? Baik, Ustadz Nur Hasan, terima kasih untuk jawabannya. Di sini ada pertanyaan kembali. Benarkah hukumnya ma'ruf kalau terlalu sering mandi, Ustadz, saat puasa, dan apa hukum berenang saat puasa? Saya ulangi lagi. Saya ulangi kembali. Benarkah hukumnya ma'ruf kalau terlalu sering mandi saat puasa, dan apa hukum berenang saat puasa? Silakan, Ustadz. Ya, baik. Apa hukumnya ketika kita mandi di siang hari yang sangat terik? Maka boleh-boleh kan. Tapi kenapa ada sebagian orang mengatakan bahwa itu pakai? Iya, karena tujuannya adalah berpuasa itu untuk kita bisa menahan hawa nafsu. Termasuk kan pada saat kita lemah, kan enaknya mandi, walaupun tidak membatalkan, tapi itu menjadikan kita kemudian bisa seger. Sehingga kita saat itu mengikuti nafsu kita. Itulah yang menjadikan makruhnya adalah kita masih mengikuti apa kemauan-kemauan atau keinginan-keinginan nafsu. Maka yang harusnya mandi itu sebetulnya disunahkan ya. Tapi pada dasarnya berpuasa karena niatnya adalah untuk menyegarkan kembali badan, maka itulah yang menjadi makruh. Karena pada saat kita niatnya adalah untuk menyegarkan badan, saat itu kita mengikuti nafsu kita. Padahal tujuan utama destinasi kita berpuasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bisa mengekang hawa nafsu. Ya. Sementara kita masih mengikuti hawa nafsu, termasuk juga pada saat kita berbuka puasa berlebih-lebihan. Jadi apa aja kita makan, itu juga makruh. Apalagi kalau sampai muntah, haram walaupun kita berpuasa. Walaupun berbuka itu adalah sunnah. Yang disunahkan itu adalah berbuka dengan yang mana dibuka sewajarnya. Itu sudah berlebihan. Nah, termasuk juga mandi. Bagaimana dengan berenang? Ya, berenang kan sama saja dengan mandi. Kecuali kalau berenang sambil berenang minum air, nah itu yang bikin batal. Gitu. Ya sama saja. Ya, berenang atau mandi itu sama saja. Baik. Lalu untuk saran Ustadz Nur Hasan, baiknya mandinya di pagi hari atau sore hari atau siang hari? Atau bagaimana baiknya, Ustaz? Ya, kalau mandi bisa dilaksanakan di pagi hari. Jadi mandinya itu sebelum masih pagi-pagi ya. Karena memang biasanya kan kita karena kalau itu tidak ada indikasi kita ingin menyegarkan badan, tapi ingin bersih-bersih saja. Dengan kita niatkan, mudah-mudahan dengan kita mandi lebih baik lagi sebetulnya sebelum
waktu sahur. Artinya yang sehat itu kan sebetulnya mati itu di malam hari. Jadi setelah pertengahan malam, sepertiga malam sampai pagi itu waktu yang sangat baik. Terus kapan lagi kalau kita mau mandi lagi? Yaitu di waktu setelah buka. Buka, kemudian kita sholat, sebelum isya kita mandi lagi. Nah, itu juga sebagaimana dipraktekkan oleh para ulama, biasanya begitu. Mereka setelah puasa, mereka kemudian berbuka, melaksanakan sholat maghrib, karena keringetan, saat itu mereka biasanya mandi lagi, walaupun sudah menurut ilmu kesehatan tidak baik, tapi ini adalah penyebarannya. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat tarawih, nyamannya itu adalah dalam kondisi kita bersih dalam tidak berkeringat kan. Itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, Ustadz untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar? Bagaimana kita mengetahui malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah suatu hari yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Lailatul Qadar tidak bisa diindikasikan dengan tanda-tanda. Memang ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Walaupun ada rumusnya sebetulnya yang sebagaimana diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya bahwasanya apabila puasa itu dimulai jatuh pada hari Ahad dan hari Rabu jatuhnya di tanggal 29, apabila di hari Jumat dan hari Selasa seperti yang kita laksanakan akan jatuh di tanggal 27, di hari Kamis akan jatuh di tanggal 25, kemudian di hari apalagi Senin jatuhnya di tanggal 23, dan itu adalah merupakan rumusan yang dibangun oleh para ulama kita. Mungkin itu juga bisa membantu. Makanya yang paling penting adalah bukan bagaimana kita bisa menyaksikan, tapi bagaimana kita mendapatkan. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama kita, ya Allah, tadi alaina lailatul qadar. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa meraih lailatul qadar. Baik dalam keadaan yaqظah, baik dalam keadaan kami terbangun maupun dalam keadaan ini. Makanya mintalah kepada Allah kan, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan di setiap kali kita mendapatkan bulan Ramadan untuk bisa meraup keuntungan di bulan di malam Lailatul Qadar. Ya, karena malam Lailatul Qadar malam-malam yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi yang terpenting adalah bukan bagaimana kita bisa menyaksikan bulan Lailatul Qadarnya, tapi bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ya tentunya harus kita isi dari awal kita berpuasa sampai kita menyelesaikan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terutama adalah membaca Al-Quran. Walaupun memang dianjurkan amalan-amalan lainnya. Bagaimana kita ketahui bahwasanya karena Rasulullah SAW ajwad nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Tapi dermawan Rasulullah lebih nampak di bulan suci Ramadan. Termasuk bulan Ramadan ini adalah dikenal dengan bulan berbagi. Di malam bulan ini adalah merupakan bulan bukan hanya berbaginya umat Rasulullah, tapi juga Allah berbagi kepada umat. Makanya manfaatkan khususnya di bulan-bulan ini adalah banyak baca Al-Quran. Bahkan para imam, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa lainnya, mereka sampai menghatamkan dalam satu bulan tersebut 60 kali khataman. Khatmatun billaili wa khatmatun binnahar. Mereka menghatamkan di malam hari sekali hatam, di siang hari sekali hatam. Mereka tinggalkan semua kitab-kitab. Padahal mereka adalah ahli dalam kitab, atau mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan ilmunya. Tapi pada saat masuk bulan suci Ramadan, mereka tinggalkan. Mereka asyik dengan Al-Quran, mereka khatamkan Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran. Maka dengan cara itu, insya Allah kita akan bisa meraih malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Siapa yang ingin meraih Lailatul Qadar, maka perbanyaklah dengan membaca Al-Quran. Ya, karena asbab daripada turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu turunkannya Al-Quran. Maka siapa yang ingin meraih malam Lailatul Qadar,
banyaklah bersama Al-Quran dengan membacanya, dengan bertanda ayat-ayat. Sekarang satu. Baik Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih untuk jamaah yang sudah ikut partisipasi, bertanya, dan terima kasih atas jawabannya Ustadz Nur Hasan Abdullah LC. Dan alhamdulillah terjawab pertanyaan dari jamaah. Tidak terasa waktu begitu cepat. Sudah waktunya acara ini diakhiri, Ustadz. Namun tidak perlu khawatir. Insya Allah setiap Sabtu siang dan Minggu siang kita akan berjumpa kembali dengan narasumber yang berbeda-beda. Dan insya Allah besok akan diisi oleh Ustadz Helmi Jatmika Minggu pukul 12.30 atau setengah 1 sampai dengan setengah 2 dengan kajian bertema kajian kitab Nasoirul Ibad. Ustadz Nur Hasan Abdullah, acara kajian siang ini kita tutup sudah kita lewati. Tibalah kita di acara puncak yaitu penutup. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Nur Hasan Abdullah LC. Namun sebelum itu, izinkan saya Denjaka selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirin sekalian. Kepada Ustadz Nur Hasan Abdullah LC, kami persilakan untuk memimpin doa sekaligus menutup acara pengajian ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kajian yang sederhana ini menambah wawasan kita sekaligus menambah kekuatan keimanan kita sehingga kita betul-betul diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahidin lana wa min amrika tazidan ya rabbana kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an wa tafaqana ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shakki wa la mahruma. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا تمم تغفيرنا يا الله يا خير الناصرين برحمتك يا الرحمن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على الصيام والقيام. اللهم اعنا على الصيام. اللهم اعنا على الصيام والقيام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian para jemaah sekalian, kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sehat.